힘냈다가 절망했다 왔다 갔다 내 마음이 또 움직이네. 쓸데없는 이 반복을 멈추고 싶어. 나도 정말 피곤하네. 모르겠어 내일의 나는 더 이상 고민 안 할래. 소용없어 딱 마음 먹고 밥도 먹고 힘내서 두려움을 내멈출 거야. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atikoh, NIM 1810992. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang homeschooling. Homeschooling merupakan metode utama pemberian pendidikan kepada anak-anak selama periode kolonial, utama terlihat di koloni-koloni yang didirikan oleh para pendatang yang mencari kebebasan beragama. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak mereka belajar membaca untuk tujuan literasi tulisan suci, yaitu belajar membaca Alkitab. Secara tradisional, homeschooling berarti orang tua memikul tanggung jawab langsung untuk pendidikan anak-anak dalam keluarga, baik dengan pengajaran anak-anak sendiri ataupun dengan pekerjaan orang yang berkualitas untuk mengajar anaknya di rumah. Praktek pendidikan homeschooling ini sangat bagi para pendukungnya dan penentangnya. Setiap faksi mengutip beberapa landasan hukum dan moral untuk pernyataannya. Di satu sisi, advokat berpendapat bahwa orang tua memiliki hak hukum substantif untuk mengawasi, mengasuh anak-anak mereka yang mereka yakini termasuk mengarahkan pendidikan anak-anak. Survei tahun 2003 dan 2007 meminta orang tua untuk mengutip alasan homeschooling anak-anak mereka, di mana ada dua motif utama. Yang pertama, kekhawatiran tentang lingkungan sekolah. Yang kedua, keinginan untuk memberikan pengajaran agama ataupun moral. Tujuan homeschooling sendiri adalah untuk mengeksploitasi lebih dalam gerakan, tepatnya saat ini dalam pendidikan K-12 di seluruh negara bagian. Sejarah homeschooling ini sejak awal 1970-an, di mana jumlah homeschooler pada tahun ini yaitu mencapai 10.000 hingga 15.000. Dan jumlah yang dikerjakan oleh NCES bahwa 1,8 juta siswa di homeschooling pada tahun 2011 hingga 2012. Homeschooling diyakini sebagai bentuk sekolah yang paling cepat berkembang. Pertumbuhannya mungkin didorong oleh sekolah piagam dan gerakan pilihan sekolah, membantu gagasan pilihan orang tua dalam menerima pendidikan, dan beberapa sekolah piagam telah dibuat secara tegas untuk homeschooler. Meskipun homeschooling ini bukan bentuk baru penyampaian pendidikan, di mana alasannya tampaknya jauh berbeda dari aplikasi historisnya. Sementara mengajar anak-anak di rumah merupakan kebutuhan dan tanggung jawab dalam sejarah awal Amerika Serikat. Hari ini menyerupai reaksi terhadap interupsi pemerintah terhadap hak keluarga dan ketidakpuasan terhadap sistem sekolah umum. Menurut Marplo, mengategorikan sejarah homeschooling menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah periode pendidikan prawajib, yang kedua periode pendidikan wajib yang dilembagakan, yang ketiga adalah periode homeschooling modern atau kontemporer. Pada tahap pertama, homeschooling adalah sistem pengiriman utama atau pendidikan dasar, di mana keluarga adalah mekanisme ekonomi, agama, pendidikan, dan sosial untuk
awalan di Amerika Serikat. Yang kedua, muncul selama era industri sekitar pertengahan 1800-an, di mana periode ini pendidikan wajib melalui sekolah negeri yang didukung negara berakar dan semakin menonjol. Dorongan untuk bersekolah bersama dan profesionalisasi para pendidik memberi tekanan besar pada keluarga yang ingin mempertahankan hak homeschool anak-anak mereka, di mana homeschooling distigmatisasi dan dioperasi sebagai elemen pinggiran hingga saat ini. Yang ketiga, periode kontemporer, di mana gerakan ini berakar pada era protes sipil pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Ketika apapun yang dioperasikan pemerintah dipandang dengan skeptisi yang mendalam. Pada periode ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut karena merupakan dasar dari apa yang saat ini diyakini oleh beberapa sarjana, yaitu gerakan sosial modern. Para pendukungnya telah berhasil menavigasi dari membatasi masyarakat menjadi arus utama melalui strategi politik, hukum, dan sosial yang terorganisasi dengan. Pada tahun 1980-an, homeschooling ilegal ini di sebagian besar negara bagian, di mana kaum liberal yang berhaluan kiri dan orang-orang Kristen berhaluan kanan bertanggung jawab atas kemunculan kembali homeschooling. Faksi Kristen mendominasi gerakan dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam jumlah maupun visibilitas. Dua organisasi sangat berhasil, di mana contohnya adalah Association Pertahanan Hukum Homeschool dan National Research Education Research Institute, di mana organisasi ini terstruktur sebagai organisasi nirlaba. Mereka mempromosikan informasi tentang homeschooling dan memberikan saran kepada mereka yang ingin homeschooling anak-anak mereka di Indonesia. Ibu Amalia akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai tampilan dan nuansa kontemporer homeschooling. Dengan munculnya pilihan-pilihan sekolah, sekolah piagam, dan kemajuan dalam teknologi, homeschooling pada saat ini juga sudah tidak lagi atau lebih berkurang dengan menggunakan alat-alat seperti pensil tulis, buku, dan lain sebagainya. Akan tapi sudah dapat digunakan menggunakan alat-alat teknologi yang canggih pada saat ini dengan menggunakan layar komputer, HP, dan lain sebagainya untuk mempermudah pembelajaran homeschooling di rumah atau mempermudah orang tua dan pendidik dalam pembelajaran online. Lalu juga dapat digunakan berkumpul secara berkala untuk sosial dan pendidikan kegiatan. Evolusi dalam homeschooling ini adalah hasil dari hubungan yang lebih ramah antara rumah sekolah dan pejabat pendidikan publik. Rumah edukator telah belajar untuk mengambil keuntungan dari publik sekolah piagam dan sekolah virtual atau Skyber yang didanai sekolah yang melayani homeschooler dengan mengizinkan mereka menghadiri kelas paruh waktu atau mengikuti kelas online. Meskipun tidak ada undang-undang California yang secara eksplisit pada saat ini, pada salah satunya rasa orang tua untuk homeschooling anak-anak mereka, ada 4 bagian dari Kode Pendidikan California itu merinci berbagai kemungkinan bagi mereka. Posisi tanggung jawab dapat diatur dalam 4 opsi. Yang A yaitu pendirian leasing sekolah swasta berbasis rumah. Lalu ada mendaftar program studi independen sekolah swasta.
Selanjutnya, mendaftar dalam studi independen sekolah umum program atau di sekolah charter yang telah didirikan di Pancing untuk homeschooler. Lalu yang terakhir yaitu memperkerjakan guru privat atau menjadi tutor kredensial untuk tujuan homeschooling anak-anak seseorang. Selanjutnya yaitu siswa, orang tua, dan penduduk khusus. Jika negara bagian menyediakan untuk homeschooling dan ada tantangan pada beberapa aspeknya, pengadilan akan mempertimbangkan dengan menafsirkan konstitusi negara, hukum, dan hukum administrasi. Lalu, tergantung pada pertanyaan hukum di bawah pengawasan, mereka akan mempertimbangkan definisi dan konteks homeschooling, tingkat pengawasan dan persyaratan pelaporan, dan apakah sekolah di rumah memenuhi syarat sebagai sekolah swasta atau apakah orang tua harus memiliki sertifikat seorang guru. Selanjutnya, beberapa negara mengizinkan anak-anak dibebaskan dari undang-undang kehadiran dan kehadiran wajib dan untuk menjadi rumah bersekolah jika orang tua mengaku dengan tulus memegang kepercayaan keyakinan yang serius. Seperti dijelaskan dengan bagian ini, rumah kontemporer sekolah memiliki sedikit kemiripan dengan pra-penilaian di Amerika kolonial. Orang tua bisa seperti terlibat atau dihapus seperti yang mereka inginkan atau di pengiriman instruksi, sementara tidak meningkatkan kompromi mereka mitigasi untuk mengarahkan pendidikan anak-anak mereka. Selanjutnya, mengingatkan fleksibilitas, banyak negara telah mengajukan orang tua yang ingin anak-anak mereka belajar di rumah. Sejumlah besar sekolah swasta dan negeri, ayat dan organisasi pendidikan nirlaba telah membuat opsi pembelajaran online untuk mereka atau kurikulum kotak yang meniru penawaran sekolah, memungkinkan swasta untuk belajar di rumah atau memungkinkan siswa belajar di rumah. Selanjutnya yaitu mengenai masalah hukum dan kebijakan terlibat di homeschooling. Sangat mudah untuk menunjukkan fakta bahwa homeschooling telah ada lebih lama dari pendidikan publik sebagai pembenaran bahwa orang tua memiliki hak yang mapan untuk mengarahkan atau mengendalikan pendidikan anak-anak mereka. Homeschooling adalah bagian dari kain kolonial dan ada juga sebelum pembentukan bangsa. Melalui mandat federal seperti Ordonasi Tanah tahun 1785 dan Ordonasi Barat Laut pada tahun 1787 dan dengan argumen beralasan dikemukakan oleh pemimpin dan filsuf pemerintah yang tercerahkan. Setiap wilayah yang mencari kewarganegaraan harus memasukkan pendidikan ketentuan Cauchy dalam konstitusi mereka, mengarahkan legislatif untuk membangun sistem sekolah umum. Lalu selanjutnya yaitu memastikan bahwa anak-anak menerima pendidikan yang bermakna, aman, menjaga kebebasan dan peluang masa depan mereka. Bagian ini berfokus pada dua masalah. Yang pertama yaitu hukum argumen yang mempertimbangkan hak orang tua untuk mengawasi pengasuhan anak-anak mereka terhadap penulis negara untuk mengatur pendidikan dan untuk memaksa anak menghadiri sekolah. Lalu yang kedua yaitu memperhatikan terkini tentang atau keprihatinan terkini tentang deregulasi homeschooling di seluruh Indonesia, Amerika Serikat, dan berpotensi membahayakan anak-anak itu dapat mengakibatkan hukum argumen yang mempertimbangkan hak orang tua atau mengawasi pengasuhan anak-anak mereka. Mungkin Saya cukup itu. Siti Rohmah sebagai pemateri ketiga, saya menjelaskan mengenai hak orang tua versus otoritas negara. Hak orang tua versus otoritas negara. Bahwasanya
Seorang atau orang tua berkewajiban untuk meningkatkan pendidikan sebagai peluang bagi anak-anak mereka. Orang tua memiliki tugas alami yaitu memberikan pendidikan kepada anak-anak yang cocok untuk kehidupannya di masa mendatang. Undang-undang mengharuskan setiap anak usia sekolah untuk pergi ke sekolah baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Namun, masih banyak kasus yang mengidentifikasikan bahwa masih banyak negara yang tidak memiliki wewenang untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengenyam pendidikan. Pemerintah tidak turut untuk mengatur semua sekolah untuk memastikan anak-anak memiliki akses ke pendidikan yang memadai. Tidak juga ada sarana bahwa orang tua harus mengawasi pendidikan anak-anak mereka, termasuk menghapus mereka dari sekolah untuk tujuan homeschooling. Sampai saat ini, pemerintah tidak begitu memperhatikan berkaitan sekolah yang dilakukan dengan sistem homeschooling. Otoritas dan tanggung jawab negara untuk memastikan semua anak-anak menerima pendidikan yang memadai secara berurutan sesuai potensi yang dimiliki, mengarahkan anak-anak pada kejuruan potensi yang dimiliki. Tugas yurisdiksi pemerintah adalah untuk melindungi anak-anak dari bahaya. Hal ini karena pelecehan dan penelantaran anak-anak lebih mungkin sering terjadi pada anak-anak. Pelecehan dan kekerasan lebih mungkin tidak terdeteksi jika anak-anak tidak sekolah. Dalam kata lain, tindak kriminal justru banyak yang tidak terdeteksi pada anak-anak yang melakukan homeschooling. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan homeschooler mungkin hanya bersifat sementara, atau bahkan masih banyak negara yang tidak memberikan aturan atau undang-undang pasti terkait dengan homeschooler. Homeschooler dinyatakan kurang efektif bagi terlaksananya pendidikan anak-anak. Belajar di rumah tidak dapat dipastikan mengenai kesehatan fisik, keselamatan, dan kemajuan pendidikan bagi anak-anak. Dalam kasus yang terjadi di Asia, atau tepatnya di Amerika Serikat, hampir 6 periode dari tahun 1999 hingga 2004 meninjau lebih dari 5.000 artikel nasional, ditemukan 116 kematian orang tua dan anak yang diidentifikasi sebagai pelaku homeschooling. Dari jumlah tersebut, 41 adalah anak-anak usia 5-16 tahun, adalah kasus pembunuhan, kasus kriminal, pelecehan, dan pembunuhan yang terjadi. Adalah karena kurang adanya pengawasan publik. Keluarga yang melakukan homeschooling cenderung tertutup dan tidak melakukan kontak sosial. Dari banyaknya kasus yang sudah terjadi berkaitan dengan pelaku kekerasan dan pelecehan dalam homeschooling, kemudian muncul satu kelompok yang bekerja untuk membawa kesadaran ke publik tentang potensi bahaya bagi anak-anak di rumah yang melakukan schooled atau homeschooling infants children. HIC telah mengambil tugas pengarsipan paling banyak contoh mengerikan homeschooling usia sekolah anak-anak. Kasus-kasus yang terkait biasanya adalah mengenai penganiayaan fisik dan seksual, penyiksaan, pengabaian yang ekstrim, dan pemenjaraan di rumah. HIC bertugas untuk melindungi anak-anak yang tidak bisa melindungi diri. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, Umi Ubaidah, nomor NIM 18109-195, mengenai kekhawatiran lainnya dengan adanya homeschooling.
homeschooling dianggap memiliki beberapa kekhawatiran. Dan ada pula perbedaan yang dihasilkan antara homeschooling dengan sekolah pada umumnya. Kekhawatiran yang pertama dari homeschooling yaitu siswa dirugikan oleh adanya pengungkapan bahwa anak hanya menurut pada perspektif orang tua mereka dan anak tidak punya kesempatan untuk membentuk pendapat mereka sendiri. Anak homeschooler saat diberi suatu pandangan atau pendapat dari orang lain, mereka tidak akan menerima pandangan atau pendapat tersebut daripada dari orang tua mereka sendiri. Mereka dianggap hanya akan selalu mengikuti segala sesuatu sesuai perspektif orang tua mereka. Mereka tidak memiliki kesempatan membentuk pendapat sesuai diri mereka sendiri. Karena anak homeschooler ini selalu berada di bawah naungan kedua orang tuanya setiap saat. Wajar saja karena mereka memang selalu bertemu dalam satu tempat yang sama, yaitu rumah. Jadi, apapun yang mereka kehendaki akan selalu sesuai dengan perspektif orang tua mereka. Kekhawatiran yang kedua, yakni homeschooling dianggap memiliki dampak buruk yang berpengaruh pada kurangnya partisipasi masyarakat untuk menjadi warga negara yang demokratis dan bisa mengikis rasa tanggung jawab anak sebagai warga negara yang baik. Mengingat bahwa pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting dan sangat diperlukan karena untuk melindungi warga negara tentang hak dan kebebasan melawan potensi tirani di sebuah republik sendiri. Ada konsep yang menyatakan bahwa pendidikan adalah saluran utama untuk mengabadikan perwakilan demokrasi melalui gerakan sekolah umum. Sedangkan dalam kegiatan homeschooling, pendidikan kewarganegaraan masih diragukan dalam penerapannya. Demikian juga di bawah naungan homeschooling, mereka dikhawatirkan akan adanya edukasi praktik-praktik rasional yang dapat merendahkan demokrasi dan menjadikan anak menjadi individualisme posesif atau seseorang individu yang memiliki sikap terlalu mendominasi diri mereka sendiri terhadap berbagai pandangan atau pendidikan dari diri yang lain. Beberapa artikel mengungkapkan bahwa siswa yang belajar di rumah dalam beberapa hal lebih baik siap untuk kuliah karena mereka memiliki tingkat kemandirian, harga yang sebanding dengan siswa sekolah umum, dan mereka memiliki tingkat depresi yang lebih rendah. Ini juga mendokumentasikan perspektif siswa sekolah bahwa mereka lebih kuat akademis dan memiliki sikap yang lebih positif tentang pengalaman kuliah mereka. Dari berbagai kekhawatiran tadi, itu adalah sebuah ketakutan untuk masa depan dan belum berdasarkan bukti yang empiris. Tidak ada yang benar-benar mengerti kekurangan dari homeschooling. Beberapa orang takut untuk menyesuaikan antara pendidikan homeschooling dengan pendidikan umum. Termasuk pendapat dari para pakar atau cendekiawan yang menyatakan tentang berbagai perbedaan dari homeschooling dengan sekolah umum. Banyak perbedaan yang mereka kemukakan bersifat tidak signifikan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai homeschooling. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.